Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauziah Gojali, Lurah Senayan. Pada kesempatan video ini, saya akan memaparkan kegiatan keseharian Lurah Senayan dalam rangka memenuhi uji kompetensi sertifikasi Lurah dan Camat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 dan PP Nomor 18 Tahun 2016 bahwa perangkat daerah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Kelurahan Senayan memiliki luas wilayah 153,10 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 3.259 orang. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.580 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.679. Untuk jumlah perkantoran di Kelurahan Senayan sebanyak 48%, pemukiman 40% dan ruang terbuka hijau sebanyak 12%. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk Kelurahan Senayan memiliki 3 RW dan 15 RT dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi. Sebelah timur berbatasan dengan Kali Krukut, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Perapatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Senopati dan Jalan Tulodong Bawah, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru. Dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang. Bapak Ibu yang berbahagia, Kelurahan Senayan memiliki 2 buah posyandu, yaitu Posyandu Balita Mawar dan Posyandu Lansia Mawar. Posyandu Balita dan Posyandu Lansia Mawar Kelurahan Senayan terletak di Musolah Nurul Rahman, Jalan Senopati Dalam 2, RW 02, Kelurahan Senayan. Sasaran balita yang ada di Kelurahan Senayan berjumlah 30 balita dan sasaran lansianya berjumlah sekitar 50 orang lansia. Posyandu balita dan lansia ini diadakan setiap 1 bulan sekali dengan biaya pemberian makanan tambahan atau PMT sebesar Rp10.000 per balita dan per lansia, sesuai dengan keputusan Gubernur nomor 1337 tahun 2016 tentang biaya kegiatan dan biaya pemberian makanan tambahan pada pos pelayanan terpadu. Untuk menu PMT balita dan lansianya sudah ditetapkan oleh ahli gizi dari Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kendala yang dihadapi saat ini yaitu jumlah balita dan lansia yang datang masih kurang dari target sasaran. Oleh sebab itu, terkadang dilaksanakan jemput bola ke rumah warga yang memiliki balita ataupun lansia. Hingga saat ini, balita yang berada di Kelurahan Senayan tidak ada yang terdampak stunting. Kegiatan posyandu itu sendiri tidak hanya penimbangan, tetapi ada juga penyuluhan-penyuluhan dari Puskesmas Kelurahan Senayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lucy Kasih
Kesra Kecamatan Kebayoran Baru, dalam hal ini yang mewakili Bapak Camat, yang terhormat Bapak Rizwan dari Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Dr. Ana, Puskesmas Kelurahan Selong Senayan, yang terhormat Pak Muhammad, Sekel Kelurahan Senayan, yang terhormat para kasih di Kelurahan Senayan. Di sini alhamdulillah lengkap, ada kasih Kesra, kasih Enbang, dan kasih pemerintahan. Yang terhormat Ketua PKK Kelurahan Senayan beserta anggota, yang terhormat Satpol PP Kelurahan Senayan, Sohibul Bait, Ketua RW 02 Kelurahan Senayan, didampingi oleh Ketua RW 03, ini kayaknya tak terpisahkan. Yang terhormat Ketua FKDM beserta anggota, Pak Tono, Pak RT 8, meskipun di sini RT-nya 3 Pak, tapi sampai 8. Yang terhormat ada Ketua PKK Kecamatan juga, terima kasih atas kehadirannya, ASN Kelurahan Senayan, terus ada para ketua RT yang saya cintai, kader Jumantik yang cantik-cantik. Apa kabar ibu-ibu? Itu PKK ya? Iya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan PSN tingkat Kecamatan Kebayoran Baru. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kewilayahan. Yang pertama, apresiasi dan terima kasih kepada kader Jumantik yang cantik-cantik, karena sampai dengan seneng banget nih LKDN-nya langsung ngeliatin ibu-ibunya, wih cantik. Karena sampai dengan saat ini kasus kita 0. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rizwan bahwa kalau sampai Desember itu ada bonusnya. Mudah-mudahan nggak kayak tahun kemarin ya, pas di tengah-tengah ada kasus 1. Jadi saya minta sama Bu Eni, bisa nggak? Oh nggak bisa Bu, karena ada kasus. Mudah-mudahan tahun ini bisa dikeluarkan, karena kita lihat ibu-ibunya cerah sekali nih. Kalau tadi bisik-bisik dari Ibu Yusif, Bu, itu seragamnya bagus banget. Kuning, malinin keren ya. Cerah. Jadi untuk bekerja juga kayaknya semakin semangat. Ya. Yang kedua, kalau masalah romantik saya udah nggak panjang awam ya, karena ibu-ibu udah canggih, udah luar biasa. Tapi pesannya Pak Camat sih sebenarnya kemarin, kader Jumantik harus dievaluasi setiap bulan. Ya, maksudnya evaluasi pekerjaannya seperti apa. Karena tadi IR-nya sudah 99,9, kalah ya emas 24. Ibu-ibu luar biasa, jadinya saya tidak ingin mengevaluasi karena pekerjaannya sudah bagus. Yang kedua, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kita, hari ini kita juga akan mengadakan penanaman pohon. Alhamdulillah nanti kita akan menanam pohon alpukat dan pohon jambu ya. Pak Hayati sudah menyiapkan karena diminta dari kecamatan, setiap kita PSN tingkat kecamatan dilanjutkan dengan penanaman pohon. Alhamdulillah di sini lahannya luas sekali. Hallnya luar biasa. Kita nggak kalah sama Senayan. Senayan. Gor di Gelora. Ya, jadi kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kayak gini kan kita nggak harus di musola terus Pak. Di sini aja terus. Adem gitu kan. Terus yang ketiga, saat ini
sesuai dengan edaran Bapak Wali Kota Jakarta Selatan untuk mengurangi polusi udara, kita diminta membuat water mist, bukan kita sih, tapi gedung-gedung yang ada di khususnya wilayah Kelurahan Senayan. Oleh sebab itu, tadi juga Bu Dr. Ana bisik-bisik, Bu, sekarang kita pakai masker bukan karena COVID ya, tapi karena polusi udara. Ibu bisa mendownload aplikasi yang menginfokan bahwa saat ini cuaca di luar baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Kalau misalnya tidak baik-baik saja, ibu di rumah tuh udah banyak banget ya, sama di kantor. Tapi karena ibu-ibu kerjanya di lapangan, saya menghimbau untuk tetap menjaga kesehatan, minimal menggunakan masker biar tidak expired, Bu ya. Udah gitu sekarang cuacanya sedang kemarau. Untuk Pak RW, saya pesan Pak RT yang punya gedung-gedung tinggi bisa dihimbau kepada pengelola gedung untuk membuat water mist. Mungkin nanti hari Senin kita akan adakan sosialisasi Pak, para ketua RW nanti kita undang dan nanti bisa membantu kami menghimbau kepada pengelola gedung yang ada di wilayahnya untuk segera membuat water mist, karena memang itu sangat bermanfaat khususnya bagi kita yang tinggal di wilayah ini. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan buat ibu-ibu cantik. Ini Pak yang dari Puskesmas Kecamatan Pak Risman ya? Oh, bukan Riswan. Kalau Riswan Pak Askom ya. Riswan ya Pak Riswan. Kalau kader-kader kita ini semuanya serba bisa. Jadi dari kader Jumantik semuanya yang ada di sini, nanti kalau Bapak lihat Posyandu ada juga, dari PKK juga. Jadi alhamdulillah Pak, kalau kita mau ngajakin jalan-jalan nggak banyak. Oke Bu. Ya mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengatasi polusi udara di Kelurahan Senayan, Lurah Senayan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor E/0015/SE/2023 tanggal 1 September 2023 tentang himbauan partisipasi pengelola dan atau pemilik gedung di wilayah Jakarta Selatan dalam menangani polusi udara di DKI Jakarta. Untuk itu, Lurah Senayan mengundang para pemilik gedung di Kelurahan Senayan untuk hadir dalam sosialisasi memasang alat pengabut air water mist generator dengan narasumber dari Kasudin LH Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya, dalam mengatasi polusi udara, dilakukan penanaman pohon berupa pohon produktif maupun pohon pelindung yang dilaksanakan pada saat PSN hari Jumat tanggal 8 September di Jalan Senopati Dalam 1 RW 02 bersama Kasih Kesra Kecamatan Kebayoran Baru, Binmas Babinsa, para ketua RW, para ketua RT, dan kader Jumantik yang cantik-cantik. Pada tahun 1980, budaya lokal penduduk Kelurahan Senayan rutin melaksanakan perayaan keagamaan, kesenian, makanan tradisional asli Betawi. Akan tetapi sejak tahun
1992 sampai dengan 1993, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kepercayaan kepada perusahaan swasta untuk mentransformasi lahan kumuh seluas 50 hektar untuk dijadikan kawasan niaga terpadu dan modern, seperti pembangunan pusat bisnis premium dengan gedung perkantoran, hunian eksklusif, pusat perbelanjaan modern, hotel bintang 5, dan pusat hiburan yang didukung dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi. Bapak Ibu akan bisa menyaksikan cuplikan foto dari tahun 1990 sebelum ditransformasi menjadi kawasan mandiri SCBD. Saat ini kawasan mandiri SCBD adalah salah satu kawasan unggulan di Kelurahan Senayan. Keunggulan Kelurahan Senayan memiliki kawasan mandiri Sudirman Central Business District, disingkat SCBD. Pembangunan kawasan hasil dari pembebasan tanah yang dimiliki penduduk Betawi asli dengan kompensasi uang atau menukar tanah. Keberadaan kawasan mandiri SCBD atau kawasan pusat niaga terpadu, disingkat KPNT, di wilayah Kelurahan Senayan menjadikan nilai-nilai lokal budaya masyarakat berubah melalui proses dari waktu ke waktu menjadi peradaban baru yang lebih modern. Meningkatnya pertumbuhan teknologi, informasi, dan perekonomian sehingga menambah pendapatan asli daerah untuk pembangunan DKI Jakarta. Fasilitas mandiri yang dimiliki oleh SCBD adalah firefighter atau petugas pemadam kebakaran yang tidak hanya bisa digunakan di kawasan SCBD, tetapi bisa juga digunakan oleh penduduk asli setempat. Dan water treatment plant WTP atau instalasi pengolahan air yang sudah memiliki persyaratan sesuai dengan SNI ISO 14001.2.201. Kelurahan Senayan telah melaksanakan kegiatan cepat tanggap darurat kebakaran pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 yang diikuti oleh seluruh PPSU Kelurahan Senayan yang dilatih oleh Satgas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Bapak Zulkarnain, yang dilakukan antara lain praktek memadamkan api dengan menggunakan karung basah dan juga tabung pemadam kebakaran. Selanjutnya kita juga melaksanakan sosialisasi door to door dari rumah ke rumah. Warga mengingatkan dan menghimbau warga cara mengantisipasi bahaya kebakaran, dilanjutkan penempelan stiker di rumah warga. Kami akan sosialisasi sedikit masalah kebakaran. Jadi cara untuk menghindari kebakaran di rumah. Dan nanti kita akan menempelkan stiker nih dari Pak Jul, Satpol Pemadam Kebakaran yang ada Kelurahan Senayan. Oke Pak Jul, silakan kita sosialisasikan. Begini Bu, Baik Pak. kita bagian dari pencegahan kebakaran. Dan biasanya kita di rumah ini yang kadang suka lengah. Yang perlu kita selalu ingatkan bahwa pertama seperti bagaimana penggunaan kompor gas yang baik dan benar, diperiksa gas itu ada kebocoran atau tidak, harus dibersihkan selangnya agar tidak terjadi pembakaran di selangnya. Lalu juga kalau regulator tidak digunakan. Acara sosialisasi ini dilakukan oleh Lurah Senayan didampingi Sapel Gul Karmat,
Bapak Zulkarnain, Sekel Kasih Kesra Satpol PP dan Ketua PKK Kelurahan Senayan. Kelurahan Senayan sendiri telah membentuk organisasi ketahanan kebakaran lingkungan atau SKKL, terdiri dari para ketua RW, para ketua RT, dan warga yang peduli terhadap bahaya kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Fulvia Ghazali, Lurah Senayan, ingin mengajak teman-teman semua mengikuti kegiatan saya dan PPSU Kelurahan Senayan. Saat ini kita sedang memasang umbul-umbul di Jalan Gatot Subroto, kaitannya dengan memperingati atau mendukung kegiatan KTT ke-43 ASEAN. Yuk kita lihat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Kelurahan Senayan telah ikut serta mendukung penuh kegiatan KTT ASEAN 2023 yang telah berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 7 September 2023 sesuai seruan PJ Gubernur DKI Jakarta nomor 3 tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang dukungan publikasi identitas visual atau logo ASEAN dan menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Jakarta Selatan nomor E/0013/SE/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang dukungan publikasi pelaksanaan KTT ASEAN 2023 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta surat edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta nomor E/0021/SE/2023 tentang himbauan pelaksanaan bekerja di rumah atau work from home bagi perusahaan swasta, BUMN dan BUMD di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kelurahan Senayan telah turut serta dalam mendukung kegiatan KTT ASEAN, antara lain melaksanakan penyampaian surat himbauan tentang dukungan publikasi identitas visual atau logo KTT ASEAN kepada pengelola gedung perkantoran, kepada kantor-kantor milik pemerintah atau milik daerah. Yang kedua, pemasangan umbul-umbul KTT ASEAN. Yang ketiga, melaksanakan kerja bakti, membersihkan jalan dan separator atau trotoar, pengecatan kantin. Keempat, pembersihan halte Transjakarta di sepanjang jalan Gatot Subroto dan Jalan Jenderal Sudirman. Yang kelima, penutupan pedagang kaki lima sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan pengamanan jalur sepanjang KTT ASEAN berlangsung. Yang keenam, melakukan himbauan untuk WFH bagi perusahaan swasta dan para ASN di wilayah Kelurahan Senayan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Kelurahan Senayan telah melakukan sosialisasi, pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta tindak pidana korupsi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 di Aula Kantor Kelurahan Senayan dengan narasumber dari BNN yaitu Bapak Sulaiman yang dihadiri oleh seluruh ASN Kelurahan Senayan, Satpol PP dan juga PJLP PPSU Kelurahan Senayan. Bapak Ibu yang berbahagia, kearifan budaya lokal di Kelurahan Senayan yaitu dengan mengajak warga Kelurahan Senayan untuk mengikuti Festival Lomba Beduk guna menyemarakan siar agama sebagai media untuk melestarikan nilai budaya lokal.
Festival Lomba Beduk telah dilaksanakan di kantor Kecamatan Kebayoran Baru pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 bulan Ramadan lalu. Kelurahan Senayan juga telah mengadakan pengajian rutin bulanan yang dihadiri oleh ASN dan para PPSU Kelurahan Senayan. Kegiatan pengajian ini dilakukan sebulan sekali di Musola Al-Faus lantai 1 Kelurahan Senayan ataupun di Aula lantai 3 Kantor Kelurahan Senayan. Selanjutnya, dalam melaksanakan kegiatan kearifan budaya lokal, Kelurahan Senayan ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan menyelenggarakan Istana Berkebaya yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Untuk itu, Kelurahan Senayan mengirimkan warganya sebanyak 100 orang wanita berkebaya untuk kegiatan dimaksud. Kegiatan Istana Berkebaya bertempat di Silang Monas dan berakhir di Istana Merdeka yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara. Peserta wanita berkebaya dari Kelurahan Senayan terdiri dari Ketua dan anggota PKK Kelurahan, ASN Kelurahan Senayan, kader Jumantik, kader Dasawisma, ketua RT perempuan dan warga masyarakat wilayah Kelurahan Senayan. Kegiatan Istana Berkebaya digagas oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Peserta perempuan berkebaya difasilitasi untuk keberangkatan dan kepulangan telah disediakan 2 bus sekolah dan juga voucher makan yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam makanan yang disediakan di tenda-tenda makanan berlokasi di Silang Utara Monas, di mana seluruh peserta Istana Berkebaya berkumpul dari tiap-tiap kelurahan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Selain melakukan sosialisasi, pembinaan dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Lurah Senayan membuat fakta integritas untuk seluruh ASN Kelurahan Senayan guna menegakkan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan terlebih lagi bermanfaat untuk memenuhi uji kompetensi sertifikasi Lurah dan Camat Provinsi DKI Jakarta. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.